Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang vektor linier, materi matematika wajib kelas 11. Nah, yuk kita mulai belajarnya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang peta konsepnya. Jadi apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi program linier? Untuk program linier ini, dia sangat berkaitan erat dengan sistem persamaan dan ketidaksamaan linier. Materi ini sudah kita pelajari di kelas 10, yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel dan sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Materi ini dijadikan prasyarat untuk program linier. Oke, kita mulai dulu aja. Baik, kita akan mulai dengan mengingat kembali tentang materi SPLDV dan SPTLDV. Oke, yang pertama persamaan linier. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan linier? Persamaan linier itu kita bisa lihat dari kata persamaan. Jadi kalau ada persamaan, dia dihubungkan dengan tanda hubungan sama dengan. Terus linier itu berarti variabel dengan pangkat tertingginya 1. Nah, coba contohnya apa aja? Yang pertama, contohnya dia bisa berupa satu variabel, yaitu Y sama dengan 3, atau bisa juga ada X sama dengan negatif 2, atau bisa juga X plus Y sama dengan 4. Nah, yang ini dia satu variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kalau yang ini dia ada dua variabel. Oke, ini dihubungkan dengan tanda sama dengan dan pangkat tertingginya 1. Oke, itu untuk contohnya. Sekarang kita akan menggambar grafik persamaan linier. Yang pertama tadi Y sama dengan 3. Terus ada juga yang satu variabel lainnya, ada X sama dengan negatif 2. Kita coba mau menggambar garis Y sama dengan 3. Untuk garis Y sama dengan 3, dia akan selalu sejajar dengan sumbu X. Kita lihat dia Y nya sama dengan 3, berarti di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, di sini Y bagian 3 sejajar dengan sumbu X, berarti inilah yang dimaksud dengan garis Y sama dengan 3. Terus sekarang kita lihat untuk bagian X sama dengan negatif 2. Kalau untuk X, dia akan sejajar dengan sumbu Y. Kita gambar dulu kartesiusnya. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Negatif 2 dia ada di bagian kiri ya, negatif 2. Oke, dia akan sejajar dengan sumbu Y. Ya, disinilah ada garis X sama dengan negatif 2. Jadi untuk bagian Y kita akan bergerak ke atas dan ke bawah, tapi kalau untuk bagian X dia akan bergerak ke kanan atau kiri. Itu perbedaan antara garis X dan garis Y aja. Itu kalau satu variabel. Bagaimana kalau dua variabel? Oke, misal kita akan menggambar grafik dari X plus Y sama dengan 4. Yang perlu kita tentukan adalah titik potongnya. Titik potong untuk X plus Y sama dengan 4 kita tentukan ketika X nya 0, masukkan ke persamaannya X plus Y sama dengan 4 dengan X nya 0 tambah Y sama dengan 4, berarti diperoleh Y sama dengan 4. Terus ketika Y nya 0, masukkan ke persamaan X plus Y sama dengan 4 dengan Y nya 0, berarti X plus 0 sama dengan 4, diperoleh X nya 4. Oke, dari sini diperoleh Y nya 4 dan X nya juga 4. Kita gambar di kartesius.
Ini ada sumbu X, di sini ada 4, ini ada sumbu Y, di sini juga ada 4. Tinggal digarisin. Ya. Nah, garis inilah yang dimaksud dengan X plus Y sama dengan 4. Oke, itu tentang persamaan linier dan cara menggambar grafiknya. Sekarang kita akan menentukan persamaan linier dari grafik. Jadi ada gambar grafik, kita mau menentukan persamaan liniernya. Oke, kita lihat gambar grafiknya. Di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y. Nah, kalau ada kayak gini, bagian di sumbu X kita kalikan aja dengan Y, diperoleh 2Y. Terus di bagian sumbu Y kita kalikan dengan X, dan 3X. Terus untuk konstantanya dia diperoleh dari 2 dikalikan dengan min 3, bagian 2 dikalikan dengan min 3, dan nanti diperoleh 2Y min 3X sama dengan min 6. Sama juga kita buat X nya jadi positif atau kita pindah ruaskan, berarti nanti diperoleh 3X min 2Y sama dengan 6. Nah, inilah persamaan linier yang dicari, atau garis linier ini dia akan sama dengan 3X min 2Y sama dengan 6. Oke, terus kemudian kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier. Apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan linier? Pertidaksamaan ya, berarti ada tidak sama. Tanda hubungnya apa aja kalau tidak sama? Ya, dia bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Terus linier, berarti kalau linier yang dimaksud linier adalah pangkat tertingginya 1. Sama halnya dengan persamaan, tapi tanda hubungnya yang berbeda. Oke, contohnya untuk satu variabel dia bisa Y sama dengan, contohnya untuk satu variabel Y lebih besar sama dengan 3, atau bisa juga X kurang dari min 2, atau bisa juga X plus Y kurang dari sama dengan 4. Nah, sekarang kita mau menggambar grafiknya nih. Grafiknya gimana? Apakah sama dengan persamaan linier? Terus ada bisa juga X min 2Y lebih dari min 4. Nah, sekarang kita mau menggambar grafiknya. Grafik pertidaksamaan linier. Yang pertama kita mau mencoba menggambar Y lebih besar sama dengan 3. Oke, tadi kita sudah belajar cara menggambar grafik Y sama dengan 3. Kalau di pertidaksamaan kita ubah dulu menjadi persamaan. Untuk perbedaannya pada grafik, ketika dia tandanya ada sama dengan, bisa lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, dia menggunakan garis lurus. Ketika tanda pertidaksamaannya lebih dari atau kurang dari tanpa sama dengan, dia menggunakan garis putus-putus. Oke, coba kita lihat. Kita mau menggambar Y lebih besar sama dengan 3. Kita kalau dilihat dari persamaannya, berarti nanti kita dapat Y sama dengan 3. Oke, Y sama dengan 3, berarti ini akan sejajar dengan sumbu X. Terus lebih besar sama dengan, dia pakai sama dengan, berarti garisnya garis lurus. Kita coba gambar di kartesiusnya. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y, ini ada 3, berarti sejajar dengan sumbu X, terus menggunakan tanda lebih besar sama dengan, berarti garisnya lurus. Nah, inilah yang dinamakan dengan garis Y sama dengan 3. Terus ketika dia pertidaksamaan, berarti akan berupa daerah.
dia berupa daerahnya yang mana? Dia bisa bagian atas maupun bagian bawah. Karena lebih besar berarti dia bagian atas garis. Kalau dia kurang dari, bagian daerahnya yang diminta adalah daerah bawah garis. Oke, ini daerah sinilah yang dimaksud. Untuk Y lebih besar sama dengan 3. Terus sekarang yang bagian X sama halnya dengan Y, kita ubah dulu ke persamaan. Jadi kita mau mencari garis X sama dengan min 2. Garis X sama dengan min 2 kita tahu dia akan sejajar dengan sumbu Y. Oke, kita gambar dulu kartesiusnya. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y, ini ada negatif 2. Nah, karena yang diminta adalah pertidaksamaan kurang dari, kalau kurang dari berarti ada berupa garis putus-putus. Ganti garisnya menjadi garis putus-putus. Ini ada. Terus karena kurang dari berarti daerahnya adalah bagian kiri. Kalau yang lebih dari berarti kita ambil yang bagian kanan. Nah, bagian kiri garis berarti adalah sini. Yang inilah yang dimaksud dengan daerah X kurang dari min 2. Selanjutnya kita mau menggambar grafik dari ekspresi kurang dari sama dengan 4. Oke, sama halnya dengan persamaan linier, kita mau mencari titik potongnya dulu. Titik potongnya untuk X plus Y kita ubah dulu menjadi persamaan. X plus Y sama dengan 4, jadi tadi diperoleh X ketika 0, Y nya sama dengan 4. Ketika Y nya 0, berarti X nya sama dengan 4. Jadi kita gambar di kartesius X 4, Y 4. Ini ada X, di sini ada 4, ini ada Y, di sini juga ada 4. Nah, untuk menentukan daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaiannya, kita lihat, kita bisa tentukan menggunakan titik uji atau uji titik. Uji titik yang paling gampang adalah menggunakan titik 0,0. Dia ada di bawah garisnya ya. Oke, kita masukkan ke ketidaksamaannya. X plus Y kurang dari sama dengan 4. X plus Y kita masukkan 0 plus 0 kurang dari 4, berarti 0 kurang dari sama dengan 4. Dia, kita lihat pernyataannya, X kurang, kita lihat pernyataannya 0 kurang dari sama dengan 4, berarti dia benar. Nah, yang diambil karena dia benar adalah bagian yang ada 0,0 nya. Terus kita lihat pertidaksamaannya pakai sama dengan, berarti yang diminta adalah garis lurus. Nah, inilah yang termasuk daerah himpunan penyelesaiannya di bawah garis. Terus sekarang kita mau menentukan grafik dari X min 2Y lebih dari negatif 4. Oke, yang pertama kita tentukan adalah titik potongnya dan uji titiknya. Untuk X sama dengan 0 berarti diperoleh Y nya sama dengan 2. Terus ketika Y nya sama dengan 0 berarti nanti diperoleh X nya sama dengan negatif 4. Kita lihat
dia tanpa ada sama dengan, berarti menggunakan garis putus-putus. Terus kita gambar dulu Cartesius, dia ada y nya 2, x nya min 4. Terus kita gambar garisnya putus-putus. Oke, kita tentukan titik ujinya. Uji titiknya 0,0. Masukkan ke ketidaksamaannya x min 2y lebih dari min 4, berarti ada 0 lebih dari min 4. 0 lebih dari min 4, benar atau salah? Berarti dia benar. Nah, kalau benar berarti 0,0 ini dia termasuk DHP nya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan pertidaksamaan linear. Jadi tadi kita mengubah, jadi tadi kita menggambar, tapi kalau sekarang sudah tersedia gambar, kita mau menentukan pertidaksamaan linearnya. Oke, sama halnya di persamaan, ini ada sumbu x, di sini ada sumbu y. Yang kita cari dulu persamaannya. Persamaan garis sumbu yang bagian x kita kalikan dengan y, 3y. Yang bagian y kita kalikan dengan x, min 4x sama dengan 3 kali negatif 4. Jadi oke, jadi ada 3y min 4x sama dengan negatif 12. Terus ini sudah dapat persamaan garisnya, tinggal kita mau mencari tanda pertidaksamaannya. Pertidaksamaan kita lihat dari uji titiknya. Uji titik menggunakan 0,0. 0,0 masukkan ke 3y min 4x bla 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 sama dengan 3y min 4x bla 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 min 12. Masukkan 0 bla 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 min 12. Kita lihat 0,0 dia ada di sini dan termasuk DHP nya. Termasuk DHP, berarti kita mau mencari yang pernyataan benar. 0 hubungannya apa dengan negatif 12, berarti diboleh 0 lebih dari. Kita lihat garisnya dia putus-putus. Putus-putus berarti tanpa sama dengan. Tanpa sama dengan. Oke, berarti nanti diperoleh pertidaksamaannya dia jadi 3y min 4x lebih dari min 12. Nah, ini yang dicari, atau misal kita ubah, kita pindah ruas, dia ada 4x min 3y kurang dari 12. Selanjutnya, latihan soal ini bisa dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian untuk jawabannya, untuk melihat apakah jawaban kalian benar, bisa melanjutkan video ini. Oke, yang pertama dia ada pertidaksamaan 2x plus 5y lebih besar 20 dan
3x plus 2y lebih besar dari 18. Titik potongnya, tentukan titik potong. Titik potong untuk yang pertama, dia ada 2x plus 5y lebih besar 20, lebih besar sama dengan 20. Untuk x nya 0, berarti nanti ada 5y sama dengan 20, y nya sama dengan 4, terus ketika y nya 0 nanti diperoleh 2x sama dengan 20, x nya 10. Terus untuk yang kedua, dia ada 3x plus 2y lebih besar sama dengan 18, x nya 0, 2y sama dengan 18, y nya sama dengan 9, y nya 0, berarti nanti diperoleh 3x sama dengan 18, x nya sama dengan 6. Terus bisa juga langsung uji titik menggunakan 0,0. Yang pertama, dia ada 0 lebih dari 20. 0 lebih dari 20 benar atau salah? Dia benar. Benar atau salah? Dia merupakan dia pernyataan salah. Terus yang kedua, dia ada 0 lebih dari 18, ini juga pernyataan salah. Tinggal kita gambar. Yang pertama ada y nya 4, x nya 10. Y nya 4, x nya 10. Terus ini pakai sama dengan semua ya, berarti garis lurus semuanya. Oke, ini garis lurus. Ini garis yang pertama. Terus yang kedua ada y nya 9 dan x nya 6. Y nya 9, x nya 6. X langsung y. Sebut ini garis yang kedua. Yang pertama tadi 0,0 di sini ternyata salah, berarti bagian atas ini nanti akan terarsir. Terus yang kedua, garis kedua, dia 0,0 nya juga salah, berarti yang ini juga akan terarsir. Nah, manakah yang tercentang keseluruhannya? Yang tercentang dua-duanya adalah daerah yang sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan DHB. Jadi daerahnya adalah yang bagian sini, yang tercentang oleh 2. Nah, ini DHB yang diminta.